Khodam pendamping merupakan hadirnya energi dari dunia gaib yang bersemayam di tubuh manusia atau orang Jawa biasa menyebutnya sebagai perewangan. Memiliki tujuan untuk membantu dan mendampingi tuannya selama hidupnya. Khodam pendamping kental dengan kekuatan khususnya, misalnya khodam seseorang berjelma sebagai prajurit yang memiliki keahlian bertarung cukup handal. Maka kekuatannya akan digunakan untuk tuannya terutama dalam keadaan terdesak ataupun mendesak. Hingga saat ini masih banyak orang yang belum mengetahui asal-usul khodam pendampingnya. Ada dua alasan mengapa khodam hadir mendampingi seseorang manusia di bumi. Alasan yang pertama, khodam tersebut datang dari garis keturunan, misalnya khodam kakek buyut kita yang diamanatkan untuk mendampingi kita. Dan yang kedua, khodam hadir karena perjalanan spiritual atau hasil amalan yang dilakukan oleh kita selama hidup. Lalu pertanyaannya, apa bedanya jin khodam yang berasal dari leluhur dan jin khodam yang berasal dari hasil amalan atau perjalanan spiritual? Khodam pendamping dari leluhur atau hasil amalan memiliki perbedaan baik dari ciri-ciri dan dampak bagi tubuh manusia. Berikut merupakan perbedaan antara khodam yang berasal dari leluhur dan khodam yang berasal dari hasil amalan. 1. Khodam dari leluhur memiliki energi positif dan setia. Manusia memiliki siklus kehidupan yang berubah-ubah, misalnya hari ini sangat ramah, esok harinya sangat pemarah. Pada kondisi inilah khodam pendamping leluhur akan tinggal hingga akhir hayat si tuannya, meski tuannya berubah dari awalnya baik menjadi jahat, begitupun sebaliknya. Sedangkan khodam hasil amalan atau perjalanan spiritual, biasanya mereka akan meninggalkan tuannya, jika dirasa sudah tidak sesuai dengan tujuan awal dirinya, yaitu mengabdi dengan manusia. Inilah mengapa ada istilah ilmu hitam dan putih karena penyalahgunaan dari tujuan awal. 2. Khodam dari leluhur mampu mengenal seluruh anggota keluarga dan memberitahu jika ada anggota keluarga yang sedang dalam bahaya. Khodam pendamping ini akan memberi kabar dan tawaran untuk bersedia membantu keluarga yang lain jika terjadi sesuatu. Misalnya dalam sebuah kasus orang tua dari tuannya sedang diguna-guna orang lain, maka khodam pendamping akan menawarkan bala bantuan kepada tuannya untuk dikirim langsung kepada ayah tuannya itu. Sedangkan khodam hasil amalan atau spiritual cenderung hanya bisa membantu pada diri tuannya saja, terkecuali keluarga atau kerabat tuannya yang memiliki energi yang sama. Maka barulah bersedia khodam ini membantunya. 3. Khodam leluhur memiliki energi yang terkontrol dan terkendali oleh tubuh tuannya, karena cenderung sudah sesuai dengan keluarga. Sedangkan energi khodam hasil amalan perlu menyesuaikan cukup lama, karena benturan energi dirasa asing oleh tubuhnya. Itulah 3 perbedaan khodam yang berasal dari leluhur dan khodam hasil amalan.